Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita sebagai orang percaya boleh menghampiri Tuhan di dalam segala waktu, itu merupakan kemurahan dan anugerah Tuhan semata-mata. Dan itu hanya dapat terjadi oleh karena percikan darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bangsa Israel menjadi umat Tuhan karena Tuhan memilih mereka dari antara bangsa-bangsa di dunia ini. Tentu melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana Allah membuat perjanjian dengan mereka. Mereka dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan sebagai sebuah bangsa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci serta menyediakan perlengkapan ibadah, serta menunjuk Harun dan keturunannya sebagai imam, juga menunjuk suku Lewi untuk melayani kemah suci. Hal yang menarik adalah bahwa tidak seorang pun dari orang Israel boleh masuk ke tempat kudus dan tempat maha kudus, kecuali imam dan imam besar. Tempat maha kudus hanya 1 kali 1 tahun imam besar boleh masuk, membawa kurban bagi dirinya dan kurban bagi umat Tuhan. Itu pada hari pendamaian. Dan hal itu dilakukan setiap tahun hanya 1 kali. Apakah maksud Tuhan dengan hal ini? Padahal tempat maha kudus itulah Tuhan Allah hadir. Dan orang Israel diperintahkan beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak dapat langsung menghadap Tuhan. Hal ini memberitahukan kepada kita semua bahwa untuk seorang menghadap Tuhan untuk beribadah kepadanya, bukan hal sesederhana bahwa orang itu mau beribadah, maka dia boleh datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhanlah yang menentukan siapakah yang boleh datang menghampiri Tuhan. Dan dengan cara yang Tuhan sediakan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 9. Ayat 1-15. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengulang ingatan kita kepada kemah suci dan tempat kudus serta tempat maha kudus di dalam kemah suci itu. Saudara, tempat kudus dengan kandil emasnya dan meja roti sajian. Tempat maha kudus dengan tabut perjanjian dan mesbah pembakaran ukupan yang tersalut dengan emas. Tempat kudus dan tempat maha kudus, perlengkapannya semua disalut dengan emas, menggambarkan kekudusan dan kemuliaan Tuhan, karena memang Tuhan hadir di sana. Dalam kemah suci ini ada tempat maha kudus dan tempat kudus. Ini semua adalah buatan tangan manusia dan terdapat di atas bumi dan sifatnya temporer, bukan kekal, sehingga satu kali akan tidak terpakai kembali. Namun bukan berarti bahwa hal itu tidak berguna dan tidak penting. Semua itu berguna dan penting. Mengapa? Karena itu adalah gambaran dan bayangan dari tempat maha kudus yang sesungguhnya, yaitu sorga. Hal ini hendak menuntun manusia kepada bait suci yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ibadah orang Israel pada perjanjian pertama di dunia ini memberitahukan bahwa jalan ke tempat kudus masih belum terbuka, karena persembahan dan kurban tidak dapat menyempurnakan hati nurani umat Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Saudara, di dalam perjanjian lama, Allah memberikan peraturan bagaimana mereka beribadah. Dan yang sangat menarik adalah di dalam kemah suci ada dua tempat yang penting. Yang pertama adalah tempat kudus, di mana hanya imam yang boleh masuk. Yang kedua adalah tempat maha kudus, hanya imam besar yang boleh masuk. Di tempat maha kudus, imam besar hanya boleh 1 tahun sekali masuk ke dalam tempat itu. Di mana imam besar harus membawa kurban bagi dirinya sendiri, dan dia juga membawa kurban bagi umat Tuhan. Dan tidak ada seorang Israel yang boleh masuk ke sana, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah mereka ini, saudara-saudara, masih ada tirai yang pertama yang menutupi untuk bisa masuk ke tempat kudus maupun tempat maha kudus. Hal ini berarti bahwa ada terpisah antara Allah yang maha suci dengan umatnya. Keterpisahan itu memberitahukan kepada kita bahwa ibadah yang mereka lakukan tidak pernah bisa menyempurnakan hati nurani mereka yang tidak bersih. Apa yang mereka lakukan itu hanya membersihkan bagian lahiriah. Dan saudara, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa ibadah kepada Tuhan bukan tergantung seberapa kusuknya kita beribadah, bukan tergantung seberapa maunya kita beribadah, tidak bergantung kepada peraturan-peraturan manusia bagaimana kita beribadah. Tetapi saudara, tergantung apakah kita telah dikuduskan secara sempurna oleh Allah. Karena Allah itu maha kudus.
Dan tidak ada seorang pun yang berdosa boleh menghampiri Tuhan Allah. Saudara, hari ini banyak manusia yang lupa bahwa dirinya tidak pernah sempurna kesuciannya. Meskipun semua orang tahu Allah itu Maha Kudus, tetapi orang itu lupa bahwa tidak seorang pun yang ada dosa boleh menghampiri Allah. Saudara, manusia boleh berkata, saya beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang penting bukan tergantung apa yang dikatakan manusia dia beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tapi apakah Tuhan melihat ke bumi, ada orang beribadah kepadanya sesuai dengan kekudusan dia. Saudara, perjanjian lama memberitahukan kepada kita bahwa orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah langsung. Saudara, bangsa Israel boleh membawa kurban hewan, tapi itu tidak pernah bisa menyucikan hati nurani manusia. Saudara, kita tahu, saudara, kita bisa kelihatannya suci, tidak berbuat kesalahan secara lahiriah. Tetapi kita harus menyadari, di dalam batin kita, hati nurani kita, kita seringkali berdosa kepada Tuhan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan semata-mata melihat lahiriah kita, tetapi dia melihat hati kita. Dan saudara, ketika hati kita tidak dibersihkan, maka tidak seorang pun boleh menghampiri Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh beribadah kepadanya, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara, itu semata-mata kemurahan Tuhan. Yang kedua, Kristus sebagai imam besar di sorga telah membawa korban dirinya sendiri satu kali untuk menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, dan kita menerima penebusan yang kekal itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa korban domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, bukankah sudah ada imam besar, yaitu keturunan Harun? Mengapa harus ada imam besar yang baru? Saudara, imam besar dari keturunan Harun, mereka menjadi imam besar di dalam kemah suci buatan tangan manusia. Dia menjadi imam besar di muka bumi ini. Saudara, apa yang dikerjakan oleh imam besar di muka bumi ini tidak pernah bisa menyempurnakan seseorang atau umat Tuhan. Saudara, Kristus datang, saudara. Dia mati satu kali, mengorbankan dirinya. Dan dia tidak berulang-ulang mengorbankan dirinya. Mengapa? Karena korban dia diterima oleh Allah. Dan Kristus masuk bukan kepada kemah suci buatan manusia yang sifatnya temporer, yang sifatnya materi, jasmania dunia ini. Tetapi dia masuk ke kemah yang jauh lebih besar, yaitu sorga. Dan saudara, dia menjadi imam besar kita, bukan di kemah suci di muka bumi, yang sifatnya temporer, tetapi di tempat yang kekal. Sehingga saudara-saudara, apa yang Yesus Kristus lakukan, itu berdampak kekal bagi kita yang menaruh harap kepadanya, yang percaya kepadanya. Saudara, tidak seperti umat Israel yang menaruh harap kepada keimam besaran Harun, yang sifatnya tidak sempurna.
maka ibadah mereka pun tidak sempurna. Sifatnya temporer. Tetapi saudara, Kristus bukan menjadi imam besar dalam kemah suci buatan tangan manusia. Tetapi dia menjadi imam besar, satu kemah yang lebih besar, yaitu sorga. Karena dia menjadi imam besar kita di sorga. Saudara, Kristus dengan satu kali mengorbankan dirinya, dan dia langsung naik ke sorga. Artinya apa? Artinya, pengorbanan darah Kristus sanggup menyucikan kita, orang percaya, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita menerima penebusan yang kekal. Di mana dia telah membayar lunas seluruh hutang-hutang dosa kita. Dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan kita menerima hidup yang kekal itu. Karena kita punya imam besar yang bukan di atas muka bumi. Tetapi imam besar yang membela kita di sorga. Dialah pengantara kita, itu Alkitab katakan. Dia adalah pengantara kita dari suatu perjanjian yang baru. Supaya kita yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal dijanjikan. Sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh kita. Saudara, kita bersyukur ketika kita beribadah di muka bumi. Sesungguhnya kita sedang terkoneksi dengan imam besar kita yang di sorga. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bukan ibadah yang sifatnya ragawi, tetapi ibadah yang sifatnya sorgawi. Saudara, itulah ibadah orang Kristen yang begitu penting untuk kita sadari. Saudara, kita bukan sedang beribadah di tempat sementara yang dibangun manusia. Tapi ketika kita beribadah di muka bumi ini, kita terkoneksi dengan sorga. Karena imam besar kita adanya di sorga. Sehingga saudara, ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya, kami sungguh-sungguh mengerti signifikansi daripada pekerjaan Kristus. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang memperkenankan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.